FPP, the greatest common divisor atau pembagi sekutu terbesar ya, PSB, pembagi sekutu terbesar PSB ya. Oh PBB itu FPB ya, oh PBB sorry ganti ya. Oh PBB ya, ganti ke pas ngantuk ya. F dari P, F-nya jadi PBB. Kalau PSB ya pembagi sekutu terbesar. Saya ganti PSB aja kalau biar mau ngetik antara PSB dan FPB bagi mimpi. Nanti ada bingung FPB ya. Nanti diganti nama nggak tahu ya. Yang penting tahu aliasnya ya. Dalam nama itu semua namanya tahu. Jadi FPB, GCD, PSB ya, pembagi sekutu terbesar. Jadi kalau ngomong salah satu di antara itu Anda paham maksudnya itu ya. Ya karena benda itu biasanya banyak nama. Orang aja kadang banyak aliasnya gitu ya. Ini alias, ini alias. Dan orang itu kalau dipanggil nama aslinya malah tetangganya nggak tahu. Karena yang terkenal panggilan waktu masih kecil gitu ya. Saya tetangga saya itu. Nah, kita review sejenak tentang FPP ya. Masih ingat apa itu FPP kemarin? Itu panjangannya ya, maknanya ya. Kalau saya punya dua bilangan bulat A dan B ya. Apa itu FPP dari A dan B? Ya, jadi ya bilangan itu harus membagi A dan membagi B, ya toh? Dan kita cari yang paling besar. Ya. Di antara pembagi bersama itu yang paling besar, itulah ya definisi alamiahnya itu. Nah, tapi itu nanti kurang praktis ya. Nanti kita perlu mengembangkan sifat-sifat yang ekivalen. Ya. Nah, karena kita perlu menggunakan, perlu meninjau lebih jauh gitu ya. Jadi sementara secara alamiah yang Anda kenali mulai di SD itu. Jadi ya, FPP itu pembagi bersama, di antara pembagi bersama itu kita ambil yang paling besar ya. Nah, pembagi bersama yang paling besar gitu ya. Oke, itu pengertiannya kemarin sudah kita. Nah, sekarang apa itu relatif prima? Saya recall lagi ya. Pengertian relatif prima. Nanti banyak dipakai lagi. Apa itu relatif prima? FPP-nya 1. Apanya FPP-nya 1? Ngomong itu yang lengkap ya. Nah, dua bilangan. Kalau relatif prima mesti melibatkan dua bilangan bulat ya. Dua bilangan bulat dikatakan relatif prima jika FPP mereka adalah 1. Ya. A dan B dikatakan relatif prima kalau FPP A dan B adalah 1. Gitu ya. Ini murid bicara yang lengkap, yang komplit ya, biar nggak gagal paham ya. Nah biasanya kan gitu, Anda kalau memperhatikan video atau apa itu jangan sepotong-sepotong ya. Nah kalau ngomong juga gitu, yang lengkap, jangan sepotong nanti. Kalau sepotong-sepotong orang lain juga salah paham gitu ya. Orang ngomong sayang gitu aja ya, sepotong gitu ya. Orang lain bisa nganggapnya beda-beda ya. Nah, kalau yang ngomong cowok, cewek, ada cowok GR, kamu sayang sama saya gitu ya. Nah, padahal ini sayang jatuh gitu maunya kan gitu dah. Tapi jatuhnya hilang nih, sayang gitu aja ya. Nah, cuma ada yang mendengar, ya, salah paham juga ya. GR gitu ya. Nah ini cara mengucapkan juga beda ya. Sayang gitu ya, sama sayang. Oke. Nah, sekarang selama ini kegunaan FPP yang Anda ketahui apa saja? Ya, kemarin kan kita kenal FPP terus recall dulu ya, pengalaman belajar mulai SD sampai SMA gitu ya. Saya tahu FPP itu saya gunakan untuk apa ya, gitu ya.
Jadi kalau kita punya sesuatu nggak tahu gunanya itu rugi ya. Ya seperti menyimpan barang yang nggak ada gunanya. Biasanya ibu-ibu ya. Ini calon ibu-ibu ya. Itu kalau punya barang disimpan aja nggak digunakan ya. Nah, beli ratang, beli piring, beli gelas itu disimpan, nggak dipakai kan. Yang penting lemarinya isinya banyak gitu ya. Nah, rahnya ya ditata gitu ya. Nah, seperti sebenarnya mubazir ya, tidak bermanfaat. Nah, harusnya kalau kita sesuatu itu asas manfaatnya. Itu kalau begitu tuh namanya orang nggak bersyukur. Orang itu bersyukur kalau menggunakan nikmat itu sesuai dengan peruntukannya. Ya. Nah, kalau nggak digunakan ya nggak bersyukur ya. Nah, Anda diberi apa ya? Nah sekarang kegunaan PP yang Anda kenali apa? Menyederhanakan. Oke, salah satunya yang mulai SD dikenal menyederhanakan pecahan, itu yang populer ya. Jadi kalau saya punya pecahan A dan B, kan A per B, ya gitu ya. Kalau kita ingin menyederhanakan dulu di SD diajari, ya. Meskipun didoktrin ya. Cari FPB dari A dan B. Kemudian pembilang dan penyebut nanti A dan B dibagi dengan FPB. Setelah itu ketemunya pasti pecahan yang paling sederhana. Yakin nanti? Waktu itu yakin percaya dengan gurunya ya. Tapi belum hakul yakin ya. Kalau hakul yakin itu harus ada ilmunya ya. Nah, harus diilmui. Waktu itu ya yakin karena percaya pada gurunya ya. Nah, seperti Anda diajari agama waktu masih kecil itu ya, percaya aja pada ustazahnya ya, pokoknya melok ya gitu ya. Nah, tapi itu belum full yakin. Tapi itu akan menjadi full yakin kalau Anda sudah belajar. Ya, ini ada dalilnya, ini ada tuntunannya dan seterusnya ya. Demikian juga ini. Jadi kalau kita punya pecahan, sebagai contoh kita punya 6 per 9 ya kan? Nah, kita cari dulu FPP dari 6 dan 9. 6 dan 9 FPP-nya berapa? Nah, berarti di sini nanti pecahan ini akan disederhanakan menjadi 6 per 3, 9 per 3. Jadi 2 per 3. Dan ini dijamin adalah pecahan yang paling sederhana. Apa sih pecahan paling sederhana itu? Tidak bisa dibagi lagi. Alah, orang itu kalau sudah punya pengetahuan baru, walaupun benar itu balik lagi ke pengetahuan lama ya. Itu menunjukkan cinta pertama itu susah dihapus. Anda karena kenal pecahan sederhana itu waktu di SD begitu gitu loh ya. Nah, padahal Pak Heri kemarin sudah mendiskusikan ya. Waktu membahas relatif 5. Pecahan itu disebut sederhana kalau pembilang dan penyebutnya relatif 5, betul? Masih ingat itu? Ya. Jadi di matematik itu indikator itu harus operasional ya. Nah, kalau tidak bisa dibagi lagi, itu ada 2 kemungkinan. Memang betul-betul nggak bisa dibagi, atau Anda yang nggak bisa bagi, gitu. Nah, itu relatif. Tapi kalau relatif prima itu jelas kan? Ya, kalau FPP-nya 1 gitu. Nah, ini apa ini coba lihat ya. Jadi kalau saya punya 2 bilangan, kalau masing-masing saya bagi dengan FPP-nya, maka hasil baginya itu akan relatif prima, betul ya? Jadi sini nanti kalau saya punya ini A dan B itu bilangan bulat, kemudian D itu sama dengan FPP dari A dan B, gitu. Maka apa kita punya? A dibagi D dengan B dibagi D itu pasti relatif, itu ya. Nah itu hukumnya. Kalau tahu ya Anda ini, tahu hukum ini, berarti ini sudah diterima dengan legowo gitu ya. Artinya tidak ada kaitan lagi. Dijamin kan ya? Jadi kalau 2 bilangan itu masing-masing dibagi dengan FPP-nya, maka dia akan menjadi relatif 5 hasil baginya. Itu nanti bisa dibuktikan. Saya review dulu semuanya. Nah,
Sekarang saya tanya dulu nih, karena nanti banyak kita pakai lagi. Apa itu algoritma pembagian? Ya. Algoritma pembagian atau algoritma Euclid, ya, Euclidean algorithm, ya. Apa itu? Nah, ini kalau nggak direkol lagi nanti dipakai bingung ya. Nah, ya. Kan nanti mau dipakai apa? Algoritma pembagian itu kemarin suatu teorema, ya, sudah dibuktikan, ya. Nah, algoritma pembagian itu apa? Kalau saya punya dua bilangan bulat A dan B tidak nol, nah, ya toh, selalu bisa ditemukan bilangan bulat Q dan R tunggal, ya toh? Ya, sehingga A itu dapat dituliskan sebagai A sama dengan B kali Q ditambah R dengan syarat R-nya mulai dari 0 sampai kurang dari angka mutlak B. Ya, kalau B-nya sembarang ya, tidak 0. Kalau B-nya positif ya kurang dari B. Itu ya. Nah, itu dijamin eksis ya. Nah, itu yang kita sebut di dalam PSD itu hasil bagi dan sisa ya. Bahwa suatu bilangan bila dibagi bilangan lain itu kalau JC yang mengatakannya, nah, akan ada hasil bagi dan sisa gitu ya. Nah, sisanya itu bergerak mulai 0 sampai kurang dari pembagi kalau pembaginya positif ya. Itu algoritma pembagian. Nanti akan kita pakai. Nah, kegunaan algoritma pembagian. Nah, kalau belajar sesuatu cari kegunaannya ya. Termasuk nanti Anda bikin project kan cari kegunaannya ya. Jadi kita itu merasa senang atau merasa enjoy, merasa termotivasi belajar kalau tahu ya. Nah, kalau nggak tahu gunanya buat apa belajar? Paling syarat untuk lulus saja gitu ya. Nah, iya. Nah, algoritma pembagian yang sudah Anda kenali apa? Kemarin untuk memberikan jaminan representasi bilangan ke dalam suatu basis tertentu, gitu ya, yang sudah kita gunakan kemarin ya. Nah, karena algoritma tadi eksistensi pembagi dan hasil bagi dan sisa itu tunggal, nah, maka nanti hasil representasi basis kemarin kan kita gunakan algoritma ya, mesti tunggal juga akhirnya kan ya. Nah, itu salah satunya itu. Nah, nanti kegunaan yang lain mah pada gitu ya. Ada yang sudah pernah tahu kegunaan yang lain? Nah, sudah bisa? Gimana caranya? Bisa FPB dari bilangan A dan B. A dan B. Oke. Dimana A lebih besar dari B. Harus lebih besar? Kalau lebih kecil nggak boleh? Pokok A-nya itu cari A yang lebih besar dari Ya, biarkan aja nanti kita diskusikan. Terus A sama dengan B kali Q tambah sisa. Terus Sisa. sekali langsung ketemu? Enggak. Oh, enggak. Sampai Terus sisanya 0 baru itu dari dilakukan apa? Oh. Sudah tahu teoremanya? Itu tahu dari mana cara itu? YouTube. YouTube, oke. Berarti tadi sudah bisa kerjakan soal ya? Ya, tadi saya coba carikan soal yang bilangannya gede, biar Anda kelabakan kalau pakai faktorisasi prima. Nah, itu saya menggiring supaya Anda menggunakan algoritma pembagian ya. Itu contoh nanti penggunaan algoritma pembagian ya. Kemarin sudah ada satu penggunaan, yang kedua adalah kita akan menggunakannya untuk menghitung FPP. Tadi saya beri challenge ya, biar nggak dihitung pakai faktorisasi prima. Faktorisasi saya sebenarnya bingung tadi ya, karena bilangan primanya lumayan ini prima apa enggak gitu ya. Oke. Nah, jadi di sini nanti akan kita jawab one by one gitu ya. Yang pertama ini dulu yang sudah kelihatan, ini karena mulai SD ya, untuk menjawab penasaran ini yang pertama. Nah, ini kita angkat sebagai teorema. Nah, ya, ini. Jadi jika A dan B bilangan bulat, kemudian GCD-nya itu D, maka A dibagi D dan B dibagi D akan relatif prima ya. Itu teorema pertama yang tadi kita pertanyakan. Oke. Jadi nanti buktinya ya ini kalau ini kan diberikan ya, ini
Biasanya kalau pembuktian jika maka, itu yang di jikanya itu kita misalkan ya. Karena itu diasumsikan benar, harus berakibat konklusinya benar. Gitu kan membuktikan jika maka gitu ya. Nah, P maka Q itu pembuktiannya, P diasumsikan benar, kemudian Q harus benar gitu ya. Oke. Jadi ini misalkan dari yang diketahui akan kita tunjukkan ini. Nah, menunjukkan ini bisa saja kita misalkan nih GCD-nya E gitu ya, atau GCD sesuatu, nanti sesuatunya kita tunjukkan satu gitu ya. Nah, kemarin waktu mau mencari GCD atau FBB itu kan kita cari pembagi sekutu, terutama yang positif aja ya, karena nanti kalau mencari terbesar negatif kan tereliminir ya. Jadi sebenarnya mengapa sih kok selama ini Anda dicari pembagi yang positif saja kalau mau mencari FBB? Karena mau mencari yang terbesar, kan nggak mungkin yang negatif ya. Satu itu pasti mesti pembagi ya. Yang negatif itu kan pasti lebih kecil dari satu ya. Makanya di SD itu diajari cukup dicari pembagi yang positif itu kan nggak disampaikan oleh gurunya ya, asumsi itu ya. Itu kalau dalam matematik disebut WLOG. Apa itu WLOG? Without loss of generality. Tanpa mengurangi keberlakuan secara umum. Harusnya secara umum kan kita cari semua pembaginya ya, baik positif maupun negatif. Tapi karena kita mau cari yang terbesar, yang negatif mesti nggak digunakan nanti, karena dia kan pasti kurang dari satu. Kalau satu itu kan mesti sudah menjadi pembagi bersama dari semua bilangan ya, toh? Satu itu mesti ya. Jadi kalau mau mencari FBB satu itu mesti ikut ya. Kalau mau mencari yang terbesar, berarti yang kurang dari satu nggak akan pernah ikut lagi untuk kompetisi gitu ya. Nah, makanya yang negatif nggak perlu dicari. Nah, sebenarnya ada asumsi itu ya. Nah, di matematik itu biasanya gitu. Kalau sesuatu yang mubadir, ya udah nggak kita pertimbangkan lah gitu ya. Nah, tapi sebenarnya menurut pengertian itu masuk pengertiannya ya. Makanya dalam matematik itu sering WLOG atau biasanya komentar dalam bahasa Indonesia, tanpa mengurangi keberlakuan secara umum kita asumsikan pembaginya positif gitu ya, itu asumsi. Oke. Jadi di sini kita misalkan kita tunjukkan pembagi positif dari ini hanyalah satu. Kalau pembagi positifnya hanya satu, FBB-nya pasti satu, betul? Ya, karena pembagi bersamanya ya tinggal satu saja, yang terbesar ya satu gitu ya. Jadi kalau kita bisa menunjukkan pembagi dari dua bilangan ini adalah hanya satu pembagi bersamanya, kesimpulannya FBB-nya pasti satu, gitu ya, yang terbesar. Jadi yang misalkan aja kita punya bilangan bulat positif E itu membagi A per D dan membagi B per D. Gitu ya. Ya, itu nanti tugas kita apa? Menunjukkan E itu sama dengan 1. Atau kalau paling tidak, kalau tidak bisa sama dengan mesti lebih kecil atau sama dengan 1 ya. Kalau lebih kecil sama dengan 1 dan bulat positif pasti 1 gitu ya, nggak ada lagi ya. Oke. Nah, sekarang karena E itu membagi, tapi Anda harus yakin ya bahwa A per D, B per D itu bilangan bulat kan? Ya, kalau nggak bulat nggak boleh kita gunakan ya. Kenapa? Karena D itu adalah FBB. FBB itu pasti membagi ya. Nah, ini berarti A per D dan B per D itu ada bulat. Nah, kita tulis A per D itu sama dengan K kali E, karena E membagi itu. Nah, kemudian B per D kita tulis sebagai L kali E. Ini ada definisi membagi ya, untuk suatu K dan L Z. Ini paham ya? Nah, kemudian dengan demikian A akan sama dengan K kali DE, B juga sama dengan L kali DE. Ini hanya penulis ulang saja di atasnya ya. Artinya apa sini? DE membagi A, betul ya? DE juga membagi B. Berarti DE adalah pembagi bersama dari A dan B. Karena D adalah FBB, berarti DE harus lebih kecil atau sama dengan D, betul? Ya, gitu, paham dari situ ya? Karena FBB yang paling besar, pembagi bersama paling besar ya. Sini karena D itu adalah FBB dari A dan B, maka DE pasti lebih kecil atau sama dengan D. Itu dari definisi FBB.
Ya, ingat ketaksamaan itu nggak akan berubah kalau dibagi dengan bilangan positif ya. D kan positif. Akibatnya apa di sini? E lebih kecil sama dengan 1. Nah, kalau E bilangan bulat positif dan E lebih kecil sama dengan 1, E harus 1. Haruslah E 1 ya. Nah, jadi di sini pembagi bersama dari A per D dan B per D hanyalah 1 pembagi positif ya yang bersama ya. Nah, berarti kesimpulannya FPP-nya juga 1. Ini hanya menggunakan pengertian FPP dan konsep keterbagian itu aja ya, tidak ada konsep yang lain dipakai. Nah, jadi dari sini kita yakin ya bahwa prosedur ini tadi yang kita kenali mulai SD dan kita yakini ya. Jadi kalau kita ngajari orang lain sekarang aku yakin ya, mungkin benar gitu ya. Pasti benar caranya. Jaminannya teorema ini, gitu ya. Oke, baik. Nah, akibatnya apa? Dari teorema tadi, berarti kita selalu bisa melakukan penyederhanaan pecahan, ya kan? Itu dijamin. Karena kalau kita punya A dan B tidak 0, berarti di sini kan tidak keduanya 0 dari A dan B ya. Menurut teorema yang sudah kita punya sebelumnya atau pengertiannya yang kita punyai kemarin ya. Nah, kalau tidak keduanya 0, pasti ada FPP-nya, betul ya? Jadi karena pasti ada, berarti selalu kita bisa melakukan penyederhanaan gitu ya. Karena penyederhanaan itu ada kaitannya dengan FPP. Jadi kalau kita punya pecahan, asalkan penyebutnya nggak 0, ada nggak pecahan yang penyebutnya 0 ya? Berarti selalu kita bisa melakukan penyederhanaan. Ya, ini jaminan ya. Nah itu. Jadi di matematik itu kalau kita melakukan suatu langkah itu ada jaminannya ya, bahwa itu nggak pernah menemui masalah gitu ya. Nah, jadi menyederhanakan pecahan itu selalu bisa dilakukan. Artinya apa? Kalau saya punya pecahan A per B selalu dapat ditemukan P dan Q, sehingga P dan Q itu relatif prima. Pecahan P per Q ya. Nah, P dan Q relatif prima. Ini hanya akibat dari teorema di atas ya. Jadi saya kira buktinya nggak terlalu ya, pilih P gantinya sebagai A dibagi tadi ya, pilihnya ya P perginya ya. P nya adalah pilih, jadi ini karena eksis ya sesuatu, berarti pilih P nya adalah A per D. Kalau dimisalkan B nya itu adalah FPP dari A dan B, kemudian I nya adalah B dibagi D ya. Jadi P nya adalah A dibagi FPP, I nya adalah B dibagi FPP. Oke, berarti langkah penyederhanaan itu selalu bisa dilakukan. Itu sebagai akibat dari teorema di atas. Oke, berikutnya kita akan melihat ini ya. Nanti banyak gunanya di belakang. Ini ilustrasinya begini ya. Nah ini kenapa begini? Karena nanti ada kaitannya dengan algoritma pembagian. Ya. Algoritma pembagian. Misalnya kalau A dibagi B, ini kenapa kok dibuat teorema semacam ini ya? Ini maunya bentar. Tadi kaitannya dengan yang mau dibicarakan tadi ya. Jadi kalau A itu dibagi dengan B, itu kan bisa ditulis sebagai misalnya, nah saya tulis di situ karena ngikuti C ya, walaupun I aja lah. IB ditambah R dengan kalau kita punya kan ini ya, R-nya lebih kecil dari atau mutlak B ya kemarin ya, kalau B-nya sembarang. Tapi kalau B-nya 0 ya sudah selesai gitu ya. R-nya kita pilih sama dengan A gitu ya, nggak masalah ya. B-nya 0, ini dianggap B-nya tidak 0. Nah, dengan demikian nanti R itu kan akan sama dengan A dikurangi IB. Jadi nanti maunya begini, A dikurangi IB itu yang kita anggap sebagai A ditambah CB. Jadi nanti GCD dari A dikurangi IB dengan B itu akan sama dengan GCD dari A dan B. Betul namanya gitu ya. Ya kalau kita ikuti teorema itu ya. Nah padahal ini nanti R GCD dari R dan nah itu gunanya ya.
Nah, jadi kalau nanti algoritma itu mau kita kenakan di situ ya, dengan menggunakan ini. Jadi kalau A dibagi B, ya misalnya hasilnya adalah misalnya I1 B ditambah R1, gitu ya tadi yang maunya gitu ya. Kemudian B dibagi dengan R1, I2 R1 R2, gitu ya. Nah, kemudian R1 dibagi R2, misalnya I3 R2 tambah R3, maunya kan ini ya. Nanti GCD dari A dan B itu akan sama dengan GCD dari B dan R1, gitu. Akan sama ya, sama dengan GCD dari R1 dan R2, gitu maunya, gitu ya. Kan bilangannya semakin kecil kan pembagian. Nah, maunya terus begitu. Nah, gitu loh. Kalau kita punya teorema ini, gitu ya. Nah, itu kegunaannya di belakang, ya. Biasanya itu. Jadi ini nanti akan kita buktikan berikutnya ya, algoritma ini yang tadi oleh teman disediakan walaupun belum lengkap. Jadi walaupun belum lengkap harus foto lihat di YouTube ya. Nanti lihat YouTube-nya Pak Eri kalau ini sudah di-upload gitu ya, lengkap. Kalau pertemuan itu di-upload. Oke. Nah, jadi kita buktikan dulu teorema ini ya. Jika A, B, C bilangan bulat, maka A ditambah JB B itu sama dengan. Atau ada yang sudah membaca buktinya? Kalau ingin mewakili Pak Eri menjelaskan pada teman-teman. Ya, di buku ada. Nah, tapi waktu itu Anda di depan kenapa kok ada teorema ini ya? Nah, nanti itu apa gitu ya? Nah, itu kita harus tahu kegunaannya. Ya. Jadi ada teorema itu bisa ada gunanya. Entah untuk hukum atau untuk membantu pembuktian itu. Silakan kalau ada yang mau mencoba. Sangat dihargai. Dari dulu sering loh gitu kuliah ya. Pernah terjadi itu gurunya, dosennya nggak bisa menerangkan. Pak Eri maju, tapi Pak Eri malah nggak lulus. Dosennya menerangkan, oh, buktikan teorema nggak bisa, terus Pak Eri mau coba buktikan, malah Pak Eri nggak lulus. Tapi kalau Anda enggak, ya, kalau Anda itu punya nilai plus kalau Pak Eri ya. Kalau Pak Eri itu karena sudah pernah dapat pengalaman positif dari guru waktu di SMP itu ya. Nah, jadi Pak Eri senang matematik gara-gara jasa guru SMP. Ya, waktu itu di SMP gitu, waktu mengerjakan soal ada perbedaan jawaban antara yang dikerjakan guru dan Pak Eri. Terus saya coba memberanikan diri, anak SMP kan takut kalau mau menyalahkan guru ya. Nah, memberanikan diri, klarifikasi kok jawabannya nggak mau kan langsung menyalahkan gitu ya. Pak jawabannya kok beda dengan yang saya dicoba suruh mengerjakan. Nah, yang saya surprise itu adalah gurunya itu malah appreciate, ya, memuji saya bahwa saya itu jawaban saya benar dan mengakui jawaban beliau yang salah. Dan di akhir semester saya dikasih nilai 10. Nah, itu tonggak awal Pak Eri suka matematik di situ. Mengapa? Karena saya melihat bahwa matematik itu objektif. Ya. Jadi melihat benar salah itu nggak membedakan nih guru ini siswa gitu. Ya. Akhirnya sejak itu saya punya motivasi yang tinggi untuk belajar matematik. Awalnya saya belajar lebih dulu dibandingkan guru menerangkan. Misalnya besok topik tentang Pitagoras gitu ya. Hari ini saya sudah belajar Pitagoras dulu, mencoba mengerjakan soal-soalnya. Tujuannya apa? Kalau gurunya salah, saya bisa membetulkan dan nanti dapat nilai 10 lagi. Maunya begitu. Tapi motivasi itu lama-lama hilang karena saya merasakan mudah belajar matematika kalau saya bisa belajar lebih dulu dan sebelum gurunya menerangkan. Karena saat gurunya menerangkan saya sudah nyambung kan. Karena saya sudah dapat informasi, tinggal menguatkan saja, memperkuat. Seolah gurunya itu tinggal memperkuat pengetahuannya sudah saya dapatkan dari buku gitu ya. Nah itu nanti kalau Anda praktekkan coba ya, Anda belajar lebih dulu kalau perlu mengerjakan soal-soal ya. Nah sebenarnya ini saya paksa dengan kuis supaya begitu ya, supaya begitu. Tapi kan enggak juga ya. Seberapa banyak ini yang sudah membaca materi dari buku sebelumnya gitu ya? Paling nggak sampai 20% ya.
saya mengasumsikan ya. Nah, itu ya. Jadi karena punya background seperti itu, saya sangat apresiasi kalau mahasiswa saya itu bisa lebih cepat belajarnya dibandingkan, tidak harus menyalahkan saya ya, lebih cepat belajarnya dari yang dipelajari itu aja sudah cukup bagus ya. Misalnya ini, oh mau membahas teori mining, Anda sudah bisa membuktikan, itu sudah cukup bagus ya. Nah, itu hanya menggunakan sifat bahwa apa kemarin itu, nanti kita pertegas istilah kombinasi linear ya. Kalau A itu membagi B dan C, itu pasti A itu membagi kelipatan A ditambah kelipatan kelipatan B ditambah kelipatan C. Anda bisa memisalkan yang kiri ditunjukkan yang kanan, atau dimisalkan yang kanan ditunjukkan ya sebagai yang kiri, gitu aja kan ya. Jadi kalau saya punya ini GCD dari ini, tunjukkan yang GCD dari atas. Kalau saya punya G, itu GCD dari A dan B, ya, misalkan ya. Jadi ini buktinya. Misalkan D itu adalah GCD dari A dan B. Berarti nanti dalam benak kita akan dibuktikan D itu GCD dari A tambah CB dan B, gitu ya. Nah, jadi dari sini karena D itu GCD dari A dan B, jadikan D itu membagi A dan D itu membagi B. Betul ya? Paham dari sini ya? Jadi dari sini berarti D itu pasti akan membagi A ditambah CB. Karena membagi A dan membagi B bagi. Ya. Terus dari sini berarti, dan saya tulis ulang yang belakang, D membagi B. Dari sini berarti D pasti lebih kecil atau sama dengan GCD dari A tambah CB. Betul? Paham sampai sini? D kan pembagi bersama dari A ditambah CB dan B. Berarti dia pasti lebih kecil atau sama dengan GCD-nya. Sekarang sebaliknya. Dengan memulai E itu adalah GCD dari I. Tapi kalau dari depan tadi dimisalkan boleh ya. Analog ya. Kita mulai sekarang berangkatnya bukan AB, tetapi dari yang ini. Dan nanti kalau kita punya dua bilangan saling lebih kecil atau sama, pasti sama. Itu ya prinsipnya itu ya. Jadi gini, kalau X lebih kecil sama dengan Y dan Y lebih kecil sama dengan X, jumlahnya apa? X sama dengan Y itu ini. Sekarang saya misalkan, misal E itu adalah GCD dari A ditambah CB B. Betul ya? Jadi ini hanya dibalik saja ya. Nanti dari sini nanti kita akan ketemu bahwa E nanti lebih kecil atau sama dengan GCD dari AB, analog ya. Nah dari sini kan kita punya E pasti membagi A ditambah CB dan E membagi B. Nah, bagaimana agar E itu membagi A? Ya toh, tujuannya gitu ya. Nah, A itu harus tulisan seperti ini. A itu akan sama dengan apa? A ditambah CB dikurangi CB, betul? CB, betul? Berarti kan ini apa ini? Ya berarti kalau dia membagi ini dan membagi ini pasti bagi A kan? Ya. Berarti kan A ya. Jadi E akan membagi ini A ditambah CB dikurangi CB. Betul?
Ini kan sama dengan A. Nah, jadi E akan bagi A dan E bagi B. Jadi E pasti lebih kecil atau sama dengan GCD dari A. Bisa selesai kan? Ya. Jadi dari sini kan kita punya, jadi D lebih kecil sama dengan E dan E lebih kecil sama dengan D. Ya, jadi D sama dengan E. Ya sudah selesai kan? Ya. 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 Dua bilangan kalau saling lebih kecil sama dengan pasti sama dengan kan? Loh. Iya ya. Nggak ada lagi kemungkinan yang lain kan? Ya itu. Itu membuktikan sama dengan salah satu caranya. Itu strategi juga ya, strategi pembuktian sama dengan itu bisa dibuktikan saling lebih kecil atau sama ya. Saling. Nah, ini sama dengan ya. Jadi dari sini akhirnya kita punya itu kesimpulan. Jadi tambah JB nanti akan sama. Nah, ya. Nanti kita simpan dulu, nanti akan kita gunakan ilustrasinya baik tadi ya. Nah, dan sekarang kita punya algoritma pembagian tadi ya. Nah, sekarang kita akan menggunakan, saya mulai lagi dari yang mumpung ini belum terhapus. Teorema itu nanti akan kita pakai. Ini karena algoritma ceritanya diceritakan saja. Penggunaan algoritma pembagian untuk mencari GCD. Sekarang perhatikan ini. Kalau saya punya A, B, ya, anggota bilangan bulat, B tidak 0. B tidak 0, asumsikan aja B positif ya, biar mudah ya. Karena nanti kalau mau mencari GCD itu ya kita perhatikan yang positif ya. Karena hasilnya GCD dari A dan B itu mesti harga mutlak A, harga mutlak B ya. Nah itu nggak pernah negatif. Dengan B-nya positif saja. Sebenarnya asumsi yang dibagi harus lebih besar itu nggak harus. Mengapa? Kalau bilangan lebih kecil dibagi lebih besar, boleh nggak? Boleh, ya kan? Cuma hasil baginya 0, sisanya bilangan itu sendiri kan? Iya. Ya kan algoritma pembagian itu nggak mensyaratkan bahwa yang dibagi itu harus lebih besar kan? Iya. Cuma kalau itu dipakai nggak efisien. Ada 1-2 langkah yang mubazir, ya. Nah, kalau kita mulai dari yang besar dibagi yang kecil, langkah itu tadi kan nggak perlu gitu loh ya. Nah, toh GCD itu dibolak-balik kan sama hasilnya ya. GCD AB dengan GCD BA itu kan sama gitu ya, nggak masalah. Makanya diasumsikan A lebih dari B. Nah, itu kita harus tahu begitu ya. Kenapa kok diasumsikan gitu ya. Nah, ini untuk efisiensi algoritma. Gitu. Jadi kalau A lebih kecil dari B misalnya ya, A lebih kecil dari B, itu sebenarnya akan jadi begini. A itu akan sama dengan 0B, ya toh? Nah, ditambah apa? A, betul kan? Karena A-nya lebih kecil dari B kan? Ini. Tapi akhirnya kita bagilah, kita B dibagi A, itu akhirnya kan ya. I di sini misalnya A tambah R, gitu toh? Tuh. Akhirnya langkah ini kan sia-sia. Kita mulai dari sini, ya gitu ya. Jadi ada satu langkah yang sia-sia. Itu kenapa kok Anda melihatnya di YouTube nggak dijelaskan gitu ya. Jadi kalau kita sebagai seorang matematik harus tahu mengapa. Gitu ya. Padahal algoritmanya nggak harus bahwa itu lebih besar dari ini. Jadi kalau ini dengan tujuan ini karena nggak diperlukan lagi nanti. Jadi kita efisien. Ada satu langkah yang nggak perlu kita lakukan. Itu efisiensi dari ya. Makanya di sini diberi asumsi bahwa A-nya lebih dari B, asumsikan gitu ya. Nah, asumsikan. Biar kita nggak perlu pembagian hasil bagi 0 ya. Makanya di sini diasumsikan A lebih dari B gitu ya. Nah, ya. Asumsikan. Nanti kalau
A-nya negatif ya dibuat yang positifnya, kan nggak masalah gitu ya kalau mau menghitung FPB gitu ya. Nah, kemudian lakukan algoritma pembagian. Jadi dari sini A itu dibagi oleh B, misalnya adalah Q1 B ditambah R1 gitu ya. Nah, R1-nya 0 lebih kecil sama dengan R1 lebih kecil dari I, gitu ya. Nah, ditanyakan apakah R1 0 gitu ya. Kalau 0 mandek. Ya. Kalau 0 mandek berarti apa? B kelipatan A toh. Jadi ini sebenarnya algoritma itu kalau Anda punya program itu mesti ada itu decision ya. Yang kalau di flowchart itu simbolnya belah ketupat ya. R0 gitu ya. Jika ya, maka FPB-nya ini. Jika tidak, looping lagi, lakukan pembagian lagi gitu ya. Jadi sebenarnya di sini begini. Kalau R1 sama dengan 0, akibatnya apa? R1 sama dengan 0, akibatnya kan di sini A itu sama dengan I1B. Berarti A akan kelipatan B. Pasti jawabannya GCD dari AB adalah B. Selesai. Ya. Karena B akan bagi B dan bagi A toh. Nah, berarti selesai ya. Ini sifat, salah satu sifat penting sebenarnya. Kalau yang satu kelipatan yang lain pasti FPB-nya yang C ya. Nah, kalau R tidak 0 baru lakukan pembagian. Kan kita bagi dengan tidak 0 toh. Nah, kalau R tidak 0 lakukan pembagian B dibagi oleh R1 I2 R1 ditambah R2. Nah, berarti dari sini kita punya R2 kurang dari B. Tanyakan lagi. R2 sama dengan 0 ya. Kalau 0 berarti apa kita punya? B sama dengan I2 R1. Dari sini GCD dari ini B dan R1 sama dengan R1, betul? Karena B kelipatan dari R1. Nah, menurut yang tadi teorema itu GCD ini akan sama dengan GCD ini ya. Ini akan sama dengan GCD dari R1-nya kita ganti. R1-nya adalah A B. Maunya saya bawa ke A dan B. Bahwa A ya sama dengan GCD dari ini ya, sesuai dengan itu ya. Ini kan akan sama dengan GCD dari B dan Q1B ditambah R1, betul? Menurut teorema itu ya. Kombinasi ini ya, Q1B ditambah R1 ya toh? Berarti ini A akan sama dengan GCD dari B dan A atau A dan B, betul ya? Jadi GCD A dan B akan sama dengan ini ya, jadi sama dengan kalau R2 0, GCD-nya R1, betul ya? Tuh, ya. Lihat ya. Paham sampai sini ya. Jadi kalau R2-nya 0, R1-nya tidak 0 ya. Ini tadi langkah ini kan kita lakukan kalau R1-nya tidak 0 toh? Ya, berarti kalau R1 tidak 0, R2-nya 0, GCD-nya adalah R1. Ya. Nah, sekarang dilanjutkan lagi. Kalau R2-nya tidak 0, kalau R2-nya 0 selesai gitu. R2-nya 0 selesai, jawabannya GCD-nya R1. Paham ya? Nah. Sekarang R1 dibagi dengan R2 kalau R2-nya tidak 0, gitu ya. Jadi akan diperoleh I3 R2 ditambah R3. Ini sorry, ini R1 ya. Pembaginya kan R1. Ini pembaginya adalah R. Gitu ya. Ya, ini pembaginya kan R1, berarti sisanya kan kurang dari R1. Ini pembaginya R2, sisanya kurang dari R2. Oke. Nah, ini juga pertanyaan sama. Kalau R3-nya 0, kalau R3-nya 0, 3-nya 0 berarti kita punya
R1 R1 sama dengan I3 R2. Dari sini berarti GCD dari R1 dan R2 akan sama dengan R2. Nah, sekarang kembali lagi. GCD dari R1 dan R2. Nah, nanti akan sama dengan ini. Kenapa? Ya seperti tadi. Bahwa B itu kan sama dengan ini, ya. Lihat ya. B itu sama dengan I2 R1 ditambah R2. Nah, ya dah. Ini kan bentuk ini ditambah kelipatannya. Jadi ini nanti akan sama dengan GCD dari B dan R1. Ya. Karena B-nya kan bentuknya ini. Tuh. Teori main tadi dipakai, ya kan? Jadi akan jadi GCD R1 ditambah ini tambah ini, ya kan? Kelipatan ini nanti sesuai dengan teori main. Nah, di sini kita punya lagi bahwa seperti tadi A, ya, A itu sama dengan tadi I1 B ditambah R1. Nah, berarti yang ini akan sama dengan GCD dari A dan ya. Dari sini berarti kalau R3-nya 0, R1 R2-nya tidak 0, berarti GCD-nya adalah R2. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau proses ini diteruskan untuk sembarang bilangan positif aja ya, A dan B, apakah ini suatu saat akan menghasilkan sisa 0? Ya. Kalau menghasilkan sisa 0, ada jaminan ya. Nah, jangan-jangan nggak pernah 0 gitu ya. Yang 0 hanya kasus khusus saja, gitu kan ya? Nah, itu kan jangan-jangan hanya beberapa bilangan yang kita coba ya. Sekarang pernah bisakah kita, artinya algoritma ini kalau kita teruskan akan berhenti, dikatakan berhenti kalau kita menemukan sisa 0? Jawabnya iya apa tidak? Ya, argumentasinya. Nah, argumen, yang penting dari matematika argumentasinya ya. Nah, coba lihat ini barisan sisa ya. Kita punya, perhatikan sisa itu B itu paling besar ya kan? Kemudian di sini R1, R2, R3 dan seterusnya. Dan RI gitu ya. Semuanya tidak boleh negatif kan? Semuanya harus lebih besar sama dengan 0. Nah, andaikan tidak pernah 0 gitu ya. Berarti ini apa? Terus sehingga banyaknya kan? Bisa terus. Padahal ini paling besar kan dibatasi B. Dan ini harus strict turun ya. Minimal berkurang 1 toh. Berarti banyaknya sisa itu tidak akan melebihi B. Gitu. Berarti harus hingga toh. Paham ya? Nah, andaikan tidak pernah 0, R-nya akan terus. Berarti menjadi barisan tak hingga. Berarti banyaknya RI itu menjadi tak hingga. Padahal di sini kan dibatasi oleh B. Dan ini harus turun. Strict ya, harus turun minimal 1 kan ya? Minimal 1. Nah, berarti banyaknya sisa ini tidak akan lebih dari B banyaknya. Jadi kalau B-nya 10, sisa tidak akan lebih dari 10 ya. Paham ya? Jadi suatu saat kita akan menemukan indeks K gitu ya, sehingga K plus 1, RK plus 1 itu 0 ya kan? Nah, jadi kalau proses ini diteruskan, nah, jadi nanti kita tulis saja ini RK plus 1. Di sini berarti IK plus 1 RK. Berarti ini RK min 1. Tuh ya. Sebelumnya berarti di sini RK, di sini IK
RK min 1. Di sini RK min ya. Nah, yang di sini terakhir RK plus 1-nya 0, ya toh? Dengan RK plus 1 0. Ya. Di sini yang RK min RK-nya 30 ya. Artinya kita sebelumnya 30 terus, ini adalah 0 yang pertama. Kalau sudah 0 ya nanti berikutnya mesti 0 terus ya. Ya. Nah, klaim kita adalah GCD dari A dan B itu adalah RK. Gitu ya. Kalau ini digunakan lebih mudah daripada faktorisasi prima. Klaimnya tinggal ini tadi membalik ini dipertemukan, ya toh. Nah, kalau ya ini argumentasi ini tadi kita pakai, ya toh. Atas lagi. Jadi dimulai dari sini. Ya bisa juga dari sini atau dari sini, terserah mana yang mudah mengurutkannya ya. Nah, jadi kalau RK plus 1 0, ya sebenarnya argumentasi sama dengan ini tadi ya. Cuma tadi kan per kasus khusus ya. Sekarang dimulai dari RK plus 1 0. Jadi kalau RK plus 1 sama dengan 0, berarti kita punya apa? Dan RK-nya yang tidak 0 ya. Nah, itu ya, jelas ya. Jadi kita punya RK min 1 itu sama dengan K plus 1 RK, ya. Dari sini berarti GCD dari RK min 1 dan RK sama dengan R, ya. Maaf itu ya. Jadi kalau bilangan yang satu kelipatan yang lain itu GCD pasti yang kelipatkan ya. Contohnya 10 itu 5 kali 2. Pasti GCD 5 dan 10 itu, wah, membuktinya kan gampang ya. Ya. Karena pembagi bersamanya termasuk itu, dan itu paling besar kan. Nah, kemudian kita bawa ke atas bahwa RK min 2 itu sama dengan IK RK min 1 ditambah RK. Jadi nanti GCD dari RK min 2 RK min 1 akan sama dengan GCD dari RK min 1 RK. Gunakan dulu. Dan ini kita teruskan sampai kembali ke atas. Nah, ya. Jadi nanti akan kita peroleh ini ya. GCD dari A dan B akan sama dengan GCD dari B R1, GCD dari R1 R2 dan seterusnya sampai GCD RK-2 RK-1 sampai GCD RK-1 RK sama dengan R ya. Ini kalau di buku dianggap sebagai teorema ya, nah, jadi di sini nanti kita bisa menggunakan algoritma pembagian untuk menghitung efek B. Ini kegunaannya kedua ya. Contohnya soal tulis. Kalau tulis bisa tuh, soal kuis mencari FBB-nya dengan menggunakan algoritma. Yang sini bisa dihapus. Ditulis dalam bentuk algoritma. Karena tadi ketemu jawabannya ya. Tadi cuma masalahnya kan nggak tahu bukti teorimanya. Tapi menggunakannya sudah bisa ya. Di berapa 2024 nggak saya beri tahunnya tadi. Terus angka kedua saya cari bilangan supaya GCD-nya kan besar. 2024 kali berapa? 1242 ya. 1242. Nah. Ini ada yang mencoba pakai faktorisasi prima. Saya kan Pak Eri nggak mewajibkan pakai apa ya. Faktorisasi prima ketemu juga nggak masalah ya, dia mengerjakannya ya. Jadi biar bisa membanding gitu saja ya. Jadi kalau pakai faktorisasi, walaupun belum diajarkan kan nggak apa-apa ya pengalaman.
Kita belum, karena faktorisasi prima aja belum kita diskusikan ya. Itu nanti masalah representasi bilangan sebagai hasil kali dari bilangan prima itu nanti. Jadi setelah itu baru kita bisa mendiskusikan HPP dengan faktorisasi. Itu kan seperti menulis ulang algoritma tadi ya. Nah, nanti sampai ketemu sisa 0 gitu ya. Ya, tinggal sisa dibagi gitu, terus algoritmanya kan enak. Dan itu kalau Anda suka programming, buat programnya. Ya. Nah, looping aja kan, if else itu loh. Jadi itu sebenarnya pakai Excel bisa loh if else itu ya. Iya. Excel. Bisa pakai if else itu ya. If ya. Kalau sisanya 0 dan di sini else lakukan nanti pembagian ya. Sudah pernah pakai if else di dalam Excel? Wah, bisa itu pakai looping gitu ya, pakai if else conditional. Programming yang Anda kenali apa? Apa? Ada yang kenal flowchart. Flowchart itu itunya ya. Algoritmanya itu. Jadi algoritmanya kalau dituliskan dalam bentuk gambar itu flowchart itu ya. Python, ada yang juga bisa Python? Python. Ada. Itu kalau bisa Python bisa itu. Pakai logaritma dulu baru copy paste. Ada di sini. Pakai aja AI aja. Tanyakan ke AI. Buatkan program Python untuk menghitung PCB. Coba aja dari ya kan. Mungkin ya kan. AI katanya kalau semakin banyak dia database-nya kan dia kan bekerja berdasarkan database katanya. Nanti semakin lama semakin pintar AI itu ya. Saya pernah bertanya itu salah dia jawabannya. Tetapi setelah saya ajak diskusi lama-lama jadi benar gitu ya. Iya. Betul, itu memang learning mesin gitu ya. Saya jebak memang ada pertanyaan di matematik yang kadang-kadang menjebak gitu ya. Kalau nggak teliti itu bisa salah. Tapi setelah diadakan diskusi, nah gitu ya, lama-lama dia jawabnya benar gitu ya. Nah, itu memang betul-betul learning mesin memang. Semakin banyak informasi yang masuk, dia semakin pintar. Jadi itu makin lama makin pintar nanti. Tapi masih tetap pintar manusia yang membuat programnya. Ya, nanti sepintar-pintarnya manusia itu gak akan mengalahkan Gusti Allah itu ya. Ya, itu sampai di situ ya. Walaupun ada yang makar dengan Gusti Allah ya, ada juga yang menganggap lebih gitu ya. Oke, setuju nih ya semuanya? Ya ini itu tadi ya, algoritma di sini ya. Lakukan pembagian. Ini dianggap A ini B-nya ya. A dibagi B, ada hasil bagi sisa. B dibagi sisa pertama, sisa lagi dan terus. Kalau tidak 0 sisanya terus kan? Begitu 0 berhenti. Sisa terakhir sebelum 0 itu kan. Ya. Ini tadi sudah dibuktikan bahwa sisa terakhir sebelum 0 itu adalah menjadi GCD-nya atau FPP. Nah. Dulu nggak pernah diajari cara ini. Padahal lebih mudah ya. Lebih mudah apa lebih sulit? Kalau saya mengatakan lebih mudah, mengapa? Karena saya tidak perlu mengidentifikasi bilangan prima. Jadi nggak ada. Yang sini yang penting bisa melakukan algoritma pembagian selesai. Kan itu. Terus dilakukan sampai 0 gitu, nggak ada pengetahuan yang aneh-aneh gitu ya. Nah, kalau ngajari anak SD jangan seperti ini. Ya. Nah, kalau anak SD nulisnya begini. Nah, ya. Enggak, tetap ini, tapi sisa pembagian. Jadi pembagian bersisa. Jadi kalau anak SD saya tulis dengan kata-kata 2024 dibagi. Nah, 1242 gitu ya. Yang penting sebenarnya sisanya. Sisa. Kalau perlu hasil juga boleh. Tapi
saya pentingkan adalah sisa. Ya kan dia melakukan pembagian, terus tulis sisa toh. Itu kan anak SD bisa toh. Ya, sisanya tulis sisanya aja 7, 8 gitu ya. Dia akan melakukan kurang HP gitu ya, anak SD gini. Nah, ini kan 1, 2, 4, 2, 1, 1, 2, 4, 2. Nah, di sini hasilnya dikurangi 7, 8. Nah, berarti ini kan sisa kan bisa dibagi gitu ya, anak SD ya. Ya tulis ininya aja kalau anak SD ya. Ini sisa. Demikian juga nanti 1, 2, 4, 2 dibagi 7, 8, 2 sisa gitu. Ya, kalau anak SD begini bisa. Nah, 4, 6, 7, 8, 2 dibagi 4, 60 sisa 3, 2, 2. 460 dibagi 322 sisa 138 322 dibagi 138 sisa 4. Nah, 138 dibagi 46 sisa 0. Nah, gitu ya. Baru ini tuh hasilnya. Gitu ya. Kalau anak SD saya ngajarin begini. Ini bisa untuk anak SD ya. Nanti coba bagi yang punya adik atau saudara atau tetangga SD, ajari caranya. SD kalau sudah ada pelajaran FPP ya. Terus coba tantang dengan soal seperti ini yang gede bilangannya. Jadi kita sudah punya penggunaan algoritma yang kedua ya. Jadi ternyata algoritma ini sudah full ya, powerful ya, sudah ada gunanya. Nanti berikutnya akan kita gunakan lagi. Semua sudah paham ya? Harus wajib bisa ngitung FPP gunakan ini ya. Nah, karena ini tools ya, alat untuk hitung. Alat hitung itu harus built in ya, harus built in, nggak boleh mikir lagi. Oke, kita lanjutkan dengan sifat berikutnya. Nah, tetap kita berusaha melihat sifat FPP lagi. Ini tadi kan cara ngitungnya. Nah, ini lebih teoritik ya. Nah, ini jadi definisi ini saya bakukan lagi kemarin kan sudah saya singgung secara informal ya. Apa itu kombinasi linier? Jadi kalau saya punya dua bilangan, nah ini misalnya bilangan bulat ya. Kita bicara bilangan bulat saja ini nggak kurang. Sebenarnya kombinasi linier nanti sembarang bilangan, tapi untuk keperluan kita di sini bilangan bulat saja ya. Jadi ini tambah ini. Misalkan ada D bilangan bulat. Bentuk MA ditambah NB untuk suatu bilangan bulat M dan N disebut kombinasi linier dari angka. Ya, kombinasi linier. Nanti kombinasi linier, nanti yang lebih umum Anda pelajari lagi di aljabar linier. Oke. Nah, sekarang kita akan melihat bahwa, nih coba lihat ya, bilangan tertentu yang saya mulai dari yang kecil saja dulu. Nanti yang besar ini kita bisa memanfaatkan itu. Ya. Nanti mau saya lihat GCD. Tadi yang kecil saja dulu. Yang GCD dari 6 dan 9 itu kan 3 ya. Ternyata 3 itu bisa ditulis sebagai min 1 kali 6 ditambah 1 kali 9 ya. Bisa juga kita tulis 2 kali 6 ditambah min 1 kali 9, 12 dengan 93 ya. Atau bisa juga berapa? Ya, sebenarnya masih banyak lagi cara lain. Paling tidak ada 2 ya. Saya mengatakan bahwa GCD itu dapat ditulis sebagai kombinasi linier dari dua bilangan.
Nah, kalau bilangannya gede bagaimana menuliskannya? Ini dengan memanfaatkan ini. Ini kalau kita kembalikan, kita substitusi nanti akan menghasilkan 2024 dan 1242 ya. Nah ini caranya ya, ini dimasukkan ke atas, disubstitusikan gitu ya. Nanti akhirnya akan diperoleh bahwa 46 itu sama dengan sekian kali 2024 ditambah sekian kali 1242 ya. Caranya kan begini, dari sini ya. Dari sini 46 gitu ya. Kalau contohnya ini, kalau gede nggak bisa mencongak kayak gini. Kalau bilangannya kecil kita bisa mencongak mencari pengalinya gitu ya. Nah, kalau gede bisa memanfaatkan ini. Kan GCD-nya 46. Berarti dari sini 46 bisa kita tulis sebagai 322 ditambah negatif 2 dikalikan 138 gitu ya. Nah, kemudian nanti 322 gitu ya. 138 ini 132 jadi 322 digantikan dengan ini perlu menggantikan ke atas gitu ya. Nah, 138 kalau diganti menjadi ini ya. Ini kalau digantikan jadi 322. Kemudian 138-nya diganti menjadi 460 ditambah negatif 1 dikalikan 322. Akhirnya 322-nya bisa keluar. Ini 1 oke, mana tadi? 1 oh ini min 2-nya hilang. Nah, gitu ya. Ini ke sini ya. Ini berarti 322 ditambah 3 berarti 3 kali ya, 3 kali 322 3 ditambah negatif 2 dikalikan 460. Nah, nanti diganti lagi ke atas gitu ya. Nanti akhirnya yang muncul adalah tinggal angka ini dan ini terus dikalikan sesuatu gitu ya. Coba kalau Anda teruskan. Nah, nanti 322 diganti lagi gitu ya. Nah, di sini 322 diganti dengan 782 ditambah min 1 dikalikan 460. Diganti 322 dikalikan 3. Nah, ditambah negatif 2 kalikan 460. Nah, jadi sini nanti 460-nya bisa 2 ya. Jadi 3 kali 782 ditambah ini negatif 3 negatif 5 ya. Negatif 5 dikalikan 460. Nah, 460-nya diganti gitu toh. Jadi 3 kali 782 ditambah negatif 5 460 berarti 1242 ditambah negatif 1 dikalikan 782 berarti 782-nya kan ini 3 ini 5 berarti 8 dikalikan 782 ditambah negatif 5 1242. Nah, tinggal satu lagi pengganti akan selesai. Yang 782-nya diganti 2024 ditambah negatif 1 dikalikan 1242 ditambah negatif 5 kalikan 7124. Nah, terakhir berarti sudah menemukan bentuk yang kita harapkan.
Jadi akan sama dengan 8 dikalikan 2024 ditambah negatif 13 ya, dikalikan 124. Ini nggak perlu dikurung sih, yang ini nggak perlu dikurung, nggak ada gunanya yang negatif ya. Nah ini ya, berarti GCD itu 46 akan sama dengan sekian kali 2024 sekian kali. Coba ini dicek yang punya kalkulator ini. Nanti kalau salah ngitung ya, 8 kali ini ditambah min 13 kali ini apakah betul 46? Coba dicekkan. Ya dikurangi, kalau kalkulator itu dikurangi itu 13 kali. Kalau nggak benar berarti ada kesalahan itu jelas sudah tidak. Benar Pak. Benar karena ya. Iya. Nah, jadi kalau bilangannya besar, kita nggak bisa langsung kayak gini tadi. Nah, salah satu gunanya adalah algoritma pembagian untuk mengekspresikan kombinasi linear dari FPP. FPP dinyatakan kombinasi linear dari bilangan. Tapi ini nggak tunggal ya, ini bukan satu-satunya. Gitu ya. Contohnya di sini tadi 3 ada 2 macam ekspresi kan ya. Jadi nggak tunggal, ekspresinya tidak harus tunggal. Salah satu yang bisa dicari dengan menggunakan algoritma dengan cara mensubstitusi pada kata. Nah, jadi ini kan baru kasus ya. Nah, jadi nanti teorimanya mengatakan begini. Ini tadi kan ilustrasi ya. Teorimanya mengatakan bahwa pembagi sekutu terbesar dari bilangan A dan B yang tidak keduanya 0 adalah bilangan bulat positif terkecil dari kombinasi linear. Jadi kombinasi linear itu kalau kita kumpulkan, kita cari yang positif, kemudian yang terkecilnya itu akan jadi GCD. Paham ya kalau menurut teorema itu. Jadi pembuktian teorema ini caranya kombinasi linear itu kita himpun, kemudian kita kumpulkan yang positif. Kalau tidak kosong menggunakan well order principle, ada unsur terkecil. Nah unsur terkecilnya itu kita buktikan sebagai GCD. Jadi itu pembuktian teorema ya. Paham ya? Ini kan prakteknya ya. Ini jaminannya nanti ya, jaminannya bahwa GCD itu pasti kombinasi linear. Di sini mengatakan justru kombinasi linear yang paling kecil, positif yang paling kecil. Ini ada jaminannya. Ini tadi saya menunjukkan cara mencarinya terlebih dahulu, gitu ya. Nah, jaminannya. Kebetulan ini sudah ada, jadi daripada nanti hilang dipraktekkan. Jadi kalau bilangannya kecil, kita bisa mencongak. Ya, ini ya, mencongak tadi ya. Ya. Mencongak itu nggak perlu effort ngitung-ngitung gitu ya. Bisa ini namanya. Kalau bilangannya besar, ya kalau mencongak boleh kalau bisa ya. Dinyatakan 46 sebagai kombinasi linear dari 2024 dan 1242. Nggak mudah kan ya. Nah, tapi itu dijamin karena biasanya ada teoremanya itu mesti bisa ya. Nah, padahal tadi menghitung FPP kan gunakan algoritma pembagian ya. Kita balik saja. Berarti FPP bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dengan memanfaatkan algoritma. Ya. Tinggal mensubstitusi balik saja ke atas. Jadi untuk membuktikan teorema jaminannya, kita himpun semua kombinasi linear dari A dan B. Kayak kemarin kita himpun dulu T. Misalkan T itu adalah himpunan semua kombinasi linear dari A dan B. Misalnya MA ditambah NP, MNG, Z. Ya. Nah, kita akan mengatakan bahwa T itu nanti pasti memuat bilangan positif. Ya.
Gimana caranya? Di situ kan tidak keduanya 0. Berarti Anda bisa mengasumsikan yang tidak 0 itu A atau B. Nah, misalkan asumsikan A yang tidak 0. Ya. A tidak 0 berarti bisa A positif atau negatif. Ya. Kalau A positif, ya. A positif, lihat bahwa 1 kali A ditambah 0 kali B itu adalah bilangan positif. Ya. Dan ini adalah anggota T. Betul ya? 1 ditambah A 0B anggota T. Nah, kalau A-nya negatif, jadi min 1A ditambah 0B bilangan positif. Dan kita punya min 1A 0B juga anggota T. Jadi kalau sekarang kita himpun S gitu ya. S itu adalah X anggota T sedemikian hingga X-nya itu positif. Berarti tidak kosong. Ya. Berarti S tidak kosong. Dan S subset dari Z plus, betul? Ya. Dari sini berarti S tidak kosong dan S subset dari Z plus. Nah, menurut well order principle, S mempunyai unsur terkecil. Nah, misalkan apa? D. Nah, misalkan D adalah unsur terkecil di S. Klaimnya apa? D itu adalah GCD dari A dan B. Maka ditunjukkan D GCD dari tadi menemukan D dulu, setelah itu baru D ditunjukkan sebagai GCD. Ya, kalau kita gunakan definisi, tunjukkan bahwa D itu membagi A dan D membagi B yang pertama, ya. Berarti berbagi bersama. Terus yang kedua, kalau ada pembagi bersama yang lain pasti B kecil atau sama dengan D. Gitu ya. Oke, yang pertama kita akan membuktikan bahwa D itu membagi A dan D itu membagi B. Nah, yang kita gunakan apa? Bahwa D itu unsur di S, berarti juga unsur di T, ya. Berarti D juga bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari A. Jadi kita bisa tulis D sama dengan misalnya M, ya biar nggak beda kita tulis saja M0 A ditambah M0 B untuk suatu M0 di Z, gitu ya. Mengapa? Karena D itu unsur terkecil di S, S itu subset dari T, berarti D juga unsur di T. Ya, biasanya dinyatakan seperti itu, ya. Nah, seperti itu. Sekarang yang akan ditunjukkan satu klaim bahwa D membagi A dan D membagi B. Nah, salah satu cara untuk membuktikan keterbagian ini powerful lagi dari algoritma ya. Nah, lakukan algoritma pembagian A itu dengan D, tunjukkan sisanya 0, gitu ya. Jadi kalau menurut algoritma pembagian kita bisa tulis D itu sama A, balik A saya tulis sebagai misalnya I1 aja ya, kalikan D ditambah R1 dengan ketentuan apa di sini? R1
kurang dari D. Betul? Terus yang akan ditunjukkan apa? R1 sama dengan 0. Kalau R1 sama dengan 0 berarti kan D membagi A kan? Ya. Jadi klaimnya adalah R1 sama dengan 0. Andaikan. Ya. Andaikan R1 tidak 0. Kalau tidak 0 berarti kita punya ini 0 strik R1 gitu ya, gitu ya. Sekarang coba perhatikan bahwa R1 akan sama dengan A dikurangi I1D. Terus D sama dengan itu, A dikurangi M0A ditambah N0B, atau sama dengan 1 dikurangi M0A ditambah min N0. Akibatnya apa? Ini kan kombinasi linear dari A dan B. Berarti anggota T, padahal di sini positif, berarti anggota S. Kontradiksi D kurang dari R1 kurang dari. Jadi kesimpulannya R1 anggota S dan R1 kurang dari D. Terjadi kontradiksi. Jadi R1 0, jadi A sama dengan I1D, jadi D membagi. Analog ya. Analog berarti D bagi B ya. Dengan cara yang sama, berarti analog D membagi B ya. Seperti yang sama analog, dia persis ditirukan, diganti aja B sama dengan I2D R2 gitu ya. Nah, berarti syarat pertama untuk pembagi bersama ya. Jadi di sini berarti sudah dapat simpulkan D pembagi bersama dari A dan B. Tinggal menunjukkan terbesar. Terbesar apa? Berarti kalau ada pembagi bersama yang lain harus lebih kecil atau sama dengan D. Ya, betul? Itu berarti syaratnya sudah terpenuhi salah satu. D itu pembagi bersama A dan B. Nah, sekarang terbesarnya. Misalkan E itu saya ambil yang positif saja ya karena nggak penting yang negatif. Positif dan plus, kemudian E itu membagi A dan E membagi B. Akan ditunjukkan apa? E lebih kecil sama dengan itu ya. Jadi kalau ada pembagi bersama yang lain harus lebih kecil atau sama dengan tadi D yang paling besar kan? Ya. Teorema ini nanti diberi nama teorema Besut. Ya, ini nanti biar mudah. Karena ini sangat populer, ya, populer. Ya. Jadi nanti bahwa GCD itu selalu bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari bilangannya. Nah itu dinamakan teorema Besut. Jadi ini perhatikan, kalau GCD sembarang itu hanya berlaku satu arah. Jadi kalau kita punya GCD maka GCD dia dinyatakan. Tapi kalau dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear belum tentu GCD ya. Sebaliknya belum tentu berlaku. Tetapi kalau relatif prima, ini sebagai prima terakhir, itu berlaku bolak-balik. Ya. Nah, ini ya. Ini sebagai akibat dari teorema Besut juga. Tapi spesial case. Kalau GCD-nya 1 berlaku bolak-balik. Bilangan A relatif prima jika dan jika ini. Ya. Jadi nanti kalau Anda menunjukkan relatif prima, cukup ditunjukkan kombinasi linear sama dengan 1 berarti relatif prima. Contohnya soal tadi nomor 2.
Soal nomor 2 itu bisa sekian kali bilangan yang pertama ditambah sekian kali bilangan yang kedua sama dengan 1. Coba lihat ya. 3 kali kan ya. Cuman ini 2 kali bilangan kedua, hasilnya 1 ya. Nah, itu kalau dibuktikan secara umum susah itu ya, dengan menggerakkan ya variabelnya ya. Nah, itu salah satu penggunaan akibat ini ya. Akibat besut. Ya. Ya. Jadi nanti itu soal nomor 2 jawabnya pakai ini ya. Jadi Anda nanti akan sekian kali bilangan pertama ditambah sekian kali bilangan kedua sama dengan 1. Berarti itu formula ya. Ini saya kira sudah cukup sampai di sini ya. Jadi ini adalah hasil penting sifat-sifat FPP yang nanti belakang akan banyak gunanya lagi ya, dalam pembahasan berikutnya. Nanti Anda selesaikan ini, kalau enggak ada masalah bisa ditanyakan. Dan ini satu bukti. Kali ini kan sudah dibuktikan dari akibat teorema ini. Yang ini tinggal sebaliknya. Jadi jika kombinasi linear sama dengan 1, maka FPP dari A dan B 1 ya, tinggal sebaliknya. Kalau yang cara kanannya kan sama dengan ini ya. 1 sebagai GCD dari A dan B, maka 1 dapat dinyatakan ini itu sama dengan bunyinya ini. Tapi kalau yang sebaliknya di sini kan secara umum nggak berlaku. Tapi kalau 1 berlaku. Khusus 1 berlaku. Oke, baik. Disimpan aja kalau ada pertanyaan, nanti bisa ditulis di forum diskusi. Tugasnya belum selesai ngetik Pak ya. Jadi kalau ngetik di kosong besok kami dulu. Selamat mendalami lagi. Teori bilangan itu semakin dalam semakin asik. Anda karena nggak menghayati ya. Kalau belajar itu harus penuh penghayatan. Takutnya kalau menghayati itu Menghayati kok begitu? Iya kalau mendengarkan lagu yang sayup-sayup gitu. Orang itu kalau belajar dengan sungguh-sungguh nggak mungkin ngantuk. Oke, saya kira cukup. Insya Allah kita ketemu lagi pekan depan ya. Ini sudah pekan ke 6. 1 kali kuliah lagi sudah UTS ya. Pekan ke 6, ke 7, ke 8. UTS-nya bersama, insya Allah nanti soalnya sama ya. Termasuk kelas yang 3, bukan baik ngajarnya. Sudah pengalaman terus sudah ada beberapa mata kuliah yang soalnya sama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.